نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali pengajian kita dengan memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menganugerahkan pada kita nikmat yang berlimpah, utamanya nikmat iman dan Islam, dan khususnya nikmat semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar agama yang merupakan pintu kebaikan bagi seorang hamba. Selama kita memiliki semangat untuk terus belajar, maka insyaallah kita akan terus mendapatkan kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manillahu bihi baginya kebaikan, maka Allah jadikanlah paham tentang agama." Kemudian kita bersalat dan berdoa kita dengan mencintai suri tauhid kita depan, marilah mengajarkan pada umatnya ini secara sempurna dan menyeluruh, menyampaikan semua ilmu yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Sampai-sampai orang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Min ta'irin yadhiru bi jaihi fis sama' illa wa dzakarna fihi." Telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya di langit kecuali beliau telah menyebutkan kepada kami ilmu yang ada pada burung tersebut. Apa saja yang di situ ada ilmu yang bermanfaat pasti telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah warisan ilmu inilah yang wajib untuk kita kejar, untuk kita belajar. Nah, bersabda al-ulama'u warja, sesungguhnya para ulama itu adalah para nabi. Wa inna yuwalidina Muhammad, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang emas dan tidak mewariskan uang perak. Inna warrathul ilm, sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Di warisannya para nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan warisan yang banyak dari Rasulullah SAW, maka pelajarilah ilmu sebanyak-banyaknya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi berupa ilmu itu, maka dia telah mendapatkan warisan yang banyak. Ya, biasanya manusia sekarang kalau warisan harta orang berlomba-lomba. Tapi kalau warisan ilmu, ya ini banyak yang zuhud terhadap ilmu. Ya, kita diperintahkan zuhud terhadap dunia, tapi justru banyak manusia yang mengejar dunia dan sebaliknya zuhud terhadap ilmu, merasa tidak butuh dengan ilmu agama. Nah, karena itulah ketika kita mendapatkan diri kita ini memiliki semangat untuk belajar agama, ketahuilah bahwasanya dia merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba. Ya, setelah kita beriman ini, setelah kita menjadi muslim ini, lalu Allah berikan kita nikmat semangat belajar, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Mengapa? Karena ilmu itu sangat luas. Ilmu agama ini sangat luas. Tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan semuanya. Ya, begitu luasnya ilmu agama ini. Tidak ada orang yang menguasai ilmu agama ini seluruhnya. Ya, tidak ada yang dia tidak tahu. Ya, pasti ada yang dia tidak tahu. Ya, tentu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ulama mengatakan al-ilmu idza
a'taitahu kullaka a'taka nisfahu. Ilmu itu kalau engkau mengerahkan seluruh potensi yang engkau miliki untuk bisa mendapatkan ilmu, artinya semua potensi yang kita punya, waktu, tenaga, harta, apa saja yang bisa kita korbankan demi mendapatkan ilmu, kalau semua itu kita korbankan, kita keluarkan, maka kita tidak akan mendapatkan semuanya ilmu, hanya dapat setengahnya ilmu saja. Ya, setengah daripada semua ilmu yang ada ini. Idza a'taita kullaka a'taka nisfahu. Kalau ilmu itu Anda kerahkan semua yang Anda miliki demi untuk mendapatkan ilmu, maka Anda hanya akan mendapatkan setengah dari ilmu itu saja. Maka bagaimana dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh, ya? Berapa saja bagian yang dia dapatkan dari ilmu. Karena itu belajar agama itu tidak ada tamatnya. Ya, tidak ada tamatnya. Kalau belajar formal ada tamatnya. Ya, belajar agama secara formal di sekolah ada tamatnya. Kita belajar di pesantren ada tamatnya pesantren. Masuk perguruan tinggi Islam ada tamatnya. Ambil S2 ada tamatnya. Ambil S3 ada tamatnya. Semuanya ada tamatnya. Tapi menuntut ilmu itu sendiri tidak pernah ada tamatnya. Sehingga tidak boleh seorang merasa cukup dengan ilmu yang telah dia miliki setinggi apapun strata pendidikannya, ya. Berapa banyak pun titel-titel yang berderet di belakang namanya, dia tidak pernah boleh merasa puas dengan ilmu yang telah dia miliki. Sebab kata para ulama, semakin seorang itu memperdalam ilmu agama ini, semakin dia sadar bahwa masih ada yang belum dia tahu dari ilmu itu sendiri. Orang kalau sudah berhenti belajar, dia sudah merasa tahu segala-galanya, ya. Jadi kalau ada orang merasa tahu segala-galanya, itu berarti dia sudah berhenti belajar itu. Dia sudah menamatkan diri dari belajar agama, maka dia merasa tahu segala-galanya. Tapi kalau dia terus belajar, selalu akan didapatkan, oh ternyata ini saya belum tahu, ini saya belum tahu, ini saya belum tahu. Itulah kelebihannya orang yang terus belajar. Dia akan selalu tahu bahwasanya oh ternyata masih ada dari ilmu agama yang belum dia tahu. Karena itu ulama kita mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. 3 jengkal maksudnya ada 3 tingkatan. Man dakhala fi shibril awwali takabbar. Siapa yang ilmunya baru 1 jengkal, dia akan sombong. Ya, dia akan sombong itu. Baru pada tingkatan yang pertama. Ya, seperti orang kalau baru belajar karate, kayak dia paling jago di kampung. Ya, padahal baru belajar. Begitulah orang yang baru sedikit ilmunya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan ilmunya, saya ini, wah itu berarti baru 1 jengkal itu, Pak. Ya. Kalau ada orang yang suka begitu berarti ilmunya masih sedikit. Al-ilmu thalathatu ashbar. Man dakhala fi shibril awwal takabbar. Ilmu itu ada 3 jengkal atau 3 tingkatan. Siapa yang masuk pada jengkal yang pertama, dia akan sombong. Maka jika dia terus belajar, akan tiba pada tingkatan yang kedua. Kata ulama, wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu'. Siapa yang sudah sampai pada jengkal yang kedua, sampai pada tingkatan yang kedua daripada ilmu itu, dia akan tawadhu. Dia akan tawadhu. Berarti kalau ada orang tawadhu, oh itu tandanya ilmunya sudah banyak itu. Ya, sudah banyak ilmu, maka dia tawadhu. Tapi kalau dia sombong-sombong dengan ilmunya, itu baru 1 jengkal. Dan kalau dia terus belajar, lanjutannya kata para ulama, waman dakhala fi shibri tsalits alima annahu lam ya'lam. Dan barang siapa yang masuk pada jengkal yang ketiga, pada tingkatan yang ketiga, semakin banyak ilmunya, semakin dia sadar bahwa masih banyak yang belum dia tahu. Ya, jadi bukan lagi sekedar tawadhu ini. Ya, kalau tawadhu kan misalnya merendah. Ya, dia rasa banyak ilmunya itu merendah. Tapi kalau lebih jauh lagi dia belajar, dia akan tinggalkan itu merasa ilmunya banyak. Ya. Dia akan tinggalkan itu.
Dia akan sampai pada satu titik dia akan mengatakan, belum ada apa-apanya saya ini. Belum ada apa-apanya. Itulah dia ilmu. Maka seorang muslim tidak pernah kenyang menuntut ilmu agama. Tidak pernah puas menuntut ilmu agama. Tidak pernah bosan untuk belajar. Ya, selalu bersemangat untuk menambah pengetahuan agamanya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling banyak ilmunya. Bayangkan mereka hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup di zaman turunnya Al-Quran, turunnya wahyu. Mereka mendengarkan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Jadi pengetahuan para sahabat sangat luas. Tapi para sahabat itu orang yang tidak pernah puas untuk menuntut ilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang disebut sebagai di antara ulama Al-Quran di antara para sahabat. Beliau pernah mengatakan, tidak satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan saya tahu ayat itu apa sebab turunnya, kapan dia turun. Ya. Semua ayat Al-Quran semua dia sudah tahu. Tahu maknanya, tahu kandungannya, tahu tafsirannya, sebab turunnya, kapan turunnya, di mana turunnya, beliau tahu semuanya. Tapi sekiranya ada orang yang lebih tahu, dia tetap akan datang mengambil ilmu yang dia belum tahu itu dari orang lain. Itu semangat untuk menuntut ilmu, semangat belajar dari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikatakan seperti lautan ilmu sebenarnya. Seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika dia mendengar ada sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepadanya ada seorang sahabat Nabi yang mendengarkan sebuah hadis yang belum pernah didengarkan oleh sahabat Jabir ini. Dan sahabat itu sudah tinggal di negeri Syam. Sahabat Jabir masih tinggal di Madinah. Maka ketika beliau mengetahui ada seorang sahabat yang mendengarkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau belum tahu, dia bersemangat. Dia datangi sahabat tersebut dari Madinah ke negeri Syam, 1 bulan perjalanan lamanya, hanya untuk mendengarkan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengarkan oleh sahabat tersebut yang dia sendiri belum pernah mendengarkannya. Begitulah semangat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu agama. Maka jika para sahabat semangat belajarnya seperti itu, ya, tentu kita harus lebih semangat lagi daripada para sahabat dalam menuntut ilmu agama. Kan itulah jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar adalah merupakan pintu-pintu kebaikan seperti yang kita sebutkan tadi hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia paham tentang ilmu agama. Kalau kita terus belajar, terus memperdalam ilmu agama ini, maka kita akan sampai pada satu derajat yang sangat tinggi, ya, yaitu derajat orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada ulama yang disebut dengan ulama usu, ya, ulama yang buruk. Tapi pada umumnya ulama itu tidak begitu. Ya, mungkin ada ulama buruk, pasti ada. Tapi pada umumnya ulama yang memang mereka menuntut ilmu, mempelajari agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan sampai pada derajat yang namanya al-khasyah. Ya, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu untuk menjadikan hati kita ini
penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus belajar. Ya, terus menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sumber ini adalah dua sumber ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Ya, dua sumber ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Belajar Al-Qur'an. Apa saja yang kita pelajari dari Al-Qur'an? Yang pertama, kita harus belajar cara membaca Al-Qur'an yang benar. Ya. Cara membaca Al-Qur'an yang benar. Sebab apalagi kita ini kan bukan orang Arab, ya. Jadi sebagian huruf-huruf Al-Qur'an itu tidak ada dalam bahasa kita, sehingga kadang-kadang membutuhkan pembiasaan, membutuhkan latihan dan pembiasaan untuk bisa mengucapkannya dengan benar. Karena itu belajar Al-Qur'an yang pertama adalah belajar membaca Al-Qur'an dengan benar. Ya. Tidak boleh kita merasa malu bahwa aduh saya sudah tua ini, sudah malu belajar baca Quran. Alhamdulillah di sini ada metode apa namanya itu, dirosa, ya, metode dirosa, ya, pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. Nah, jadi itu salah satu. Ada banyak metode. Itu salah satu metode supaya kita yang sudah dewasa, sudah tua pun bisa belajar baca Al-Quran dengan benar. Sekali lagi dengan benar, ya. Karena kalau kita mau jadi imam itu harus benar bacaan Al-Qur'annya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Yang paling berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling aqra. Ya, aqra itu banyak diartikan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tentu kalau orang dulu, para sahabat atau orang-orang Arab, ya sudah tidak dilihat lagi itu cara membacanya, karena memang bahasanya mereka, ya sudah otomatis mereka. Maka dilihat yang paling banyak hafalannya, ya. Tapi kalau kita ini paling banyak hafalan harus ditambah dengan cara membaca yang benar. Jadi selain hafalannya banyak juga harus benar cara dia membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Supaya apa? Tidak ada kesalahan penyebutan, kesalahan panjang dan pendek dan seterusnya yang mungkin saja bisa merubah arti dari ayat yang kita baca. Nah, karena itu setiap kita ini harus, yang pertama harus kita benarkan adalah bacaan Al-Fatihah kita. Surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah rukun dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihahnya salah-salah berarti bukan Al-Fatihah yang dibaca, ya kan? Kalau salah berarti bukan itu yang dibaca, yang lain yang dibaca. Ya, karena itu setiap kita harus pertama kali membenarkan dulu bacaan Al-Fatihahnya. Itu yang paling penting dulu. Baru setelah itu kita benarkan bacaan-bacaan yang lain. Ini yang pertama, kewajiban kita belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an. Ya, dan ini ada keutamaannya ini. Rasul bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramil bararah." Orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan mahir. Mahir itu bagus bacanya, benar tajwidnya, ya. Bacaan yang baik dan benar. Kalau lagu itu nomor sekian, ya. Nomor sekian baru lagu. Tapi nomor satunya itu bacanya harus baik dan benar. Pengucapan hurufnya, matnya, panjang pendeknya, ya. Kemudian hukum-hukum yang penyempurna lainnya, itu dulu yang pertama. Kalau kita mampu membaca Quran dengan baik dan benar, ini kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mampu membaca Al-Quran dengan mahir, maka dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Ya, derajatnya Masya Allah, disamakan dengan para malaikat. Bagaimana yang tidak mahir? Jangan khawatir, yang penting terus belajar.
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa syaqqun 'alaihi aw yatata'u fihi wa syaqqun 'alaihi wa kama qala sallallahu alaihi wasallam lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, berat baginya, ya, bagian kita sebagian huruf berat untuk kita ucapkan. Ain misalnya, kita kan ada huruf ain dalam bahasa Indonesia kan, ya. Sementara kalau bahasa Arab ada alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita tidak kasih ain jadi alamin, ya, jadi berubah artinya nanti kan, ya, ya. Jadi harus sebagian huruf berat untuk diucapkan. Ya, ada sin, shin, shad. Nah, ini kan berdekat-dekatan ini. Ya, kalau kita cuma s saja kan, cuma s saja. Tidak ada shin, tidak ada shad. Ya, tidak ada. Belum lagi kalau sudah masuk di dha, dhad. Tambah berat lagi ini. Ya, tapi jangan khawatir. Yang penting semangat belajar. Ya, meskipun belum sempurna betul pengucapannya, belajar terus. Karena kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani. Orang yang baca Quran terbata-bata dan berat baginya, tapi dia terus berusaha, maka dia mendapatkan dua pahala. Apa dua pahala itu? Pahala membaca Al-Quran dan pahala mujahadah. Iya. Orang baca Quran kan dapat pahala ya. Satu huruf 10 hasanat, 10 kebaikan, 10 pahala, satu huruf. Karena dia masih belum lancar tapi terus berusaha, maka dia dapat pahala yang kedua, pahala mujahadah. Karena biasanya orang kalau berat dia menyerah. Sudah, saya kayaknya emang tidak bisa mentong saya ini. Ya, biar saya pendengar saja. Karena ada juga pahalanya mendengar ya, betul juga ada pahalanya mendengar, tapi lain juga pahalanya membaca. Ya, jadi ada orang yang sudah kayaknya sudah menyerah saya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya baca Quran dengan baik dan benar. Berdoa, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar. Itu keutamaan orang yang baca Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu baca Quran dengan baik dan benar, kita harus mempelajari apa arti ayat yang kita baca. Ya. Karena nanti ada kewajiban tadabbur namanya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap kandungan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi kita harus berusaha untuk melakukan tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu yang paling sederhana adalah memahami apa yang kita baca sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang paling sederhana dari situ. Misalnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Nah, itu sudah tahu ini, sudah paham artinya ini. Setidaknya sudah ada pelajaran yang bisa kita ambil kan? Berarti Allah yang paling berhak untuk dipuji kan? Itu. Alhamdulillah. Allah yang paling berhak untuk dipuji. Kemudian Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu adalah, apa artinya Rabb? Kalau kita belajar tadabbur, Rabb itu artinya pencipta, pemilik, pengatur, ya. Jadi al-khaliqul malikul mutasarrif fi syu'uni ibadihi. Itu tadi kata Rabb, dia yang menciptakan, dia yang memiliki, menguasai, dia yang mengatur. Rabbul Alamin, ya sudah kita paham. Kalau sudah paham ini baru kita tahu, oh Allah itu dia yang menciptakan al-alamin, alam semesta ini seluruhnya. Al-alamin selain daripada Allah, semua namanya alam. Makhluk istilah lainnya. Ya, al-alam itu adalah makhluk istilah lainnya. Allah al-khaliq. Semua selain Allah namanya makhluk atau alam. Ya. Berarti semua ini yang ada Allah yang ciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang kuasai, Allah yang mengatur. Itu tadabbur yang paling sederhana. Ya. Artinya sudah, yang penting paham artinya, sudah bisa ambil satu dua pelajaran yang sangat nampak di situ. Nah, kalau tidak paham artinya, maka tidak ada tadabbur yang bisa kita lakukan. Karena itu minimal memahami arti dari ayat yang kita baca.
Bagaimana kita tahu bahasa Arab ini? Ya, berarti harus belajar bahasa Arab. Sebagian ulama ada yang mewajibkan belajar bahasa Arab memang, karena kalau tidak paham bahasa Arab tidak paham Al-Quran. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemahan. Nah, itu juga bentuk belajar bahasa Arab lewat terjemahan. Setidaknya Al-Quran yang kita baca, kita tahu apa terjemahannya ini ayat. Jadi yang tidak paham bahasa Arab, kalau ada taklim tafsir tadabbur Al-Quran, ikuti itu terus supaya paham. Ya, karena ayat Al-Quran itu mirip-mirip sebenarnya, sehingga sangat mudah dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, kata Allah. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Tinggal siapa yang mau belajar, siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Masalahnya mau tidak kita belajar, itu masalahnya. Nah sekarang sudah ada terjemahan. Kalau kita rajin baca Al-Quran dan baca terjemahannya, maka setidaknya kalau kita dengar ayat itu dibaca, secara umum kita sudah tahu maknanya itu ayat. Meskipun mungkin kalau ditanya kata per kata, ini kata apa artinya, kata ini apa, mungkin kita tidak tahu. Tapi karena kita keseringan membaca terjemahan, kita jadi paham, oh kalau ayat ini maknanya. Itu sudah modal yang sangat besar itu, sudah bisa paham itu. Ya, yang penting kita mau terus belajar, semangat untuk belajar. Jadi kalau ada taklim tafsir, taklim tadabbur, taklim kajian Al-Quran, usahakan jangan tinggalkan itu. Itulah ilmu yang paling mulia itu. Ya, karena dia ilmu yang mempelajari kalamullah. Yang dia pelajari adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk di antara ilmu yang paling mulia. Kemudian yang kedua tadi apa? Baca terjemahan. Kalau kita sudah tadarus misalnya ada yang tadarus satu hari misalnya 10 halaman misalnya. Bisa dia bagi-bagi kan? Pagi 2 halaman, siang 2 halaman, sore 2 halaman, malam 2 halaman. Setiap kita selesai tadarus 2 halaman, kita buka terjemahan Al-Quran. Kita baca ulang itu yang sudah kita tadarus. Baca satu-satu. Tadi kan baca biasa. Ya. Setelah selesai tadarusnya, selesai istilahnya wiridnya, dia baca ulang lagi. Baca satu ayat, baca terjemahannya. Baca satu ayat, baca terjemahannya. Kalau kita konsisten seperti itu, insya Allah, ya, kita akan bisa paham Al-Quran. Allah mudahkan Quran untuk dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jangan khawatir. Yang penting kita mau bersungguh-sungguh belajar. Ya, jadi ini yang kedua. Tapi yang pertama tadi usahakan ikut taklim Al-Quran. Itu yang paling baik. Ya, kalau ada guru, ada kiai, ada ustadz yang buka taklim Al-Quran, taklim tadabbur, taklim tafsir, usahakan ikut terus. Ya, itu sebagai upaya kita mempelajari Al-Quran. Karena ini ilmu yang pertama yang seharusnya kita kuasai adalah pengetahuan tentang Al-Quran Al-Karim. Inilah petunjuk. Jadi tadi belajar membaca Al-Quran. Yang kedua belajar terjemahan Al-Quran. Yang ketiga belajar kandungan-kandungan Al-Quran. Itu sudah tadabbur yang lebih mendalam lagi. Ya, karena kalau tadabbur yang tadi, tadabbur yang paling standar adalah paham arti dan bisa mengambil pelajaran yang sangat jelas dari situ. Ya, dari terjemahan sudah nampak, oh ini pelajarannya 1, pelajarannya 2, sudah jelas. Nanti kalau lebih mendalam lagi, kita ikut ta'lim tadabbur itu akan lebih mendalam. Itu biasanya dari sisi bahasa Arabnya, susunan kalimatnya, akan ada pelajaran-pelajaran lain yang bisa diambil dari ayat-ayat itu. Kalau sudah lebih mendalam lagi tadabburnya, biasa ulama mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat-ayat yang saling menafsirkan. Ya. Itu akan memberikan pelajaran yang lebih banyak lagi. Jadi tadabbur itu bertingkat-tingkat juga. Ya. Yang nanti pada ujungnya apa yang diharapkan daripada tadabbur adalah adanya pengaruh di hati. Setelah kita melakukan tadabbur tadi dari tingkatan-tingkatan akan ada pengaruh di hati. Ya,
ada kesejukan, ada semangat ya dari apa yang kita pelajari, yang kita tadabbur, ada dorongan yang kuat untuk beramal, sehingga tadabbur itu ujungnya adalah akan menambah amal. Begitulah para sahabat, mereka belajar Al-Quran dari Nabi SAW 10 ayat, 10 ayat, ujungnya apa nanti? Beramal. Setelah diamalkan tambah lagi 10 ayat. Jadi kita tadabbur seperti itu, mempelajari arti, memahami kandungan-kandungannya, mengambil pelajaran-pelajarannya, supaya hati kita menjadi lembut, ya, hati kita menjadi kuat, hati kita mampu menggerakkan anggota tubuh kita untuk beramal. Itulah tadabbur yang sempurna, yang Allah perintahkan setiap kita harus melakukan tadabbur tadi. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur Al-Quran, ataukah dalam hati mereka ada kunci yang mengunci mati hatinya? Ini yang pertama, belajar Al-Quran. Yang kedua adalah belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Nabi juga sangat banyak, ada ratusan ribu kalau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar yang sederhana-sederhana lah. Ada Al-Arba'in An-Nawawiyah misalnya, ya. Ada Kitabul Jami', ya. Kalau mau belajar hukum, ada misalnya yang sering diajarkan Bulughul Maram. Kalau Ustaz Ahmad ajar apa di sini? Talimnya beliau. Ya? Fiqhul Muyassar. Ya, fiqh muyassar berarti belajar fikih. Ya, fiqh muyassar itu fikih yang dimudahkan. Ya, fikih yang mudah insyaallah. Jadi itu ilmu yang harus paling penting untuk kita pelajari, ya. Belajar Al-Qur'an dan belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikih adalah merupakan hasil daripada pelajaran tersebut. Ya, orang yang memperdalam Al-Quran, memperdalam Al-Hadis, maka dia akan memiliki fikih. Ya, maka ada namanya fikih Syafi'i, ya, fikih Hambali, fikih Maliki, fikih Hanafi. Ya, fikih artinya pemahaman. Artinya pemahaman. Para ulama-ulama besar itu karena penguasaan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat luas dan mendalam, membuat mereka mampu memahami hukum-hukum yang sangat banyak. Hukum yang sangat banyak. Sehingga kita untuk mempermudah, kita belajar fikih dari hasil fikih mereka. Ya, karena kalau kita lagi mau gali lagi semuanya Al-Quran, semuanya hadis, ya ini kita tidak bisa baca semuanya Quran dan hadis ini. Ya. Mereka sudah selesai, ya, dan tinggal mereka menyampaikan apa yang mereka pahami, maka lahirlah fikih. Jadi fikih itu adalah merupakan hasil daripada pemahaman para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih ingat sini definisi fikih? Ada yang ingat definisi fikih? Ya, definisi secara istilah, secara terminologi. Ya, mengetahui hukum beserta dalilnya. Ya. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah bin adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Fikih artinya memahami atau mengetahui hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Karena ada juga hukum bukan hukum syariat, ada hukum Belanda, ada hukum Inggris, ada ya, ada hukum akal, ya. Ada hukum akal, ya. 2 lebih banyak daripada 1. Hukum apa itu? Hukum akal, ya. Ya, hukum akal. Kalau orang bilang hukum alam, ya, hukum alam maksudnya sunnatullah, ya. Hukum Allah di alam semesta. Api itu membakar, ya enggak? Itu hukum alam namanya. Hukum Allah yang Allah tetapkan terjadi di alam semesta. Kalau ada api, dekatkan di kayu, di kertas, di kain, di apa saja bisa terbakar. Bahkan biar batu, kalau apinya besar terbakar juga batu. Itu hukum, orang bilang sih hukum alam. Itu hukum Allah yang Allah letakkan di alam semesta. Macam-macam hukum. Tapi kalau fikih yang dimaksud hukum syariat khusus, ya. Jadi fikih adalah memahami hukum-hukum syariat, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yang terkait dengan amal perbuatan. Berarti tidak masuk akidah, karena ilmu akidah itu ilmu keyakinan. Itu dalam fikih kita tidak belajar keyakinan. Dalam fikih
Kalau ilmu akidah dipelajari dalam disiplin ilmu yang lain, ilmu akidah namanya. Kalau ilmu fikih mempelajari hukum syariat yang terkait dengan amal perbuatan, sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, pernikahan, ya, sumpah dan segala macam. Semua amal perbuatan ada fikihnya, ada hukumnya. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amal perbuatan, al-mustanbatah, yang mana hukum itu dipahami atau diambil dari min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi kalau belajar fikih itu selalu ada dalil, ya. Kenapa kita begini? Dalilnya ini. Kenapa begitu? Dalilnya ini. Itulah dia fikih. Jadi intinya mari kita selalu menyemangati diri kita untuk belajar ilmu agama. Belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, belajar fikih yang merupakan hasil pemahaman para ulama dari Quran dan Hadis. Ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang sangat penting yang alhamdulillah kita sebagai jamaah masjid yang secara rutin mengikuti pengajian di sini, insyaallah kita telah masuk dalam golongan orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Ini wajib kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah menambah ilmu kita, karena Allah telah menjanjikan la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmatku pada kalian. Kita bersyukur kita dipilih jadi orang yang mau belajar agama, syukuri nikmat ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Usahakan datang terus. Ya, usahakan datang terus. Maka Allah akan tambahkan nikmatnya, Allah akan tambahkan ilmu kita insyaallah. Akan ditambahkan ilmu kita yang merupakan warisan terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.